Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, video kali ini saya akan membuat tentang betapa banyaknya orang-orang, kita ini kan orang Asia ya, orang-orang timur ya. Orang-orang timur itu kan pasti lebih banyak ketenggang rasa. Sehingga orang timur itu seringkali sulit berkata tidak atau berkata tegas. Nah, di dalam video-video saya sebelumnya, saya kan sering bilang, dare to say no, berani untuk berkata tidak. Nah, bagaimana sih menjadi orang yang tegas tanpa melukai perasaan orang setelah yang satu ini? Nah, sebetulnya tegas itu memang harus dilatih. Saya itu pernah ya suatu hari, ini pengalaman pribadi. Saya waktu itu di New Zealand sama istri saya itu ada antri tiket pesawat. Nah, dasar orang Indonesia itu kan kalau ada orang antri melayani satu orang, kadang ada orang itu langsung nyerobot terus nanya orang berikutnya. Nah, si pelayan itu kan seringkali sungkan untuk berkata tidak. Nah, pelayan itu kalau orang Indonesia misalkan nggak usah jauh-jauh di Alfamart atau di hotel ada satu orang, dia juga berusaha melayani dua orang. Nah, padahal seharusnya si pelayan itu wajib dan berhak untuk menolak orang yang menyerobot di belakang. Dia bilang, Pak, silakan antri di belakang. Harusnya kan seperti itu. Nah, saya ini pernah punya pengalaman, dasar orang Indo ya. Saya ini pernah punya pengalaman, saya ini buru-buru. Karena waktu itu kan saya pesawatnya connecting ke kota lain. Jadi saya harus segera tanya informasi karena pagi itu di bandara masih sepi, bagian informasi juga masih belum ada, jadi saya terpaksa nanya ke counter pesawat yang masih buka. Ada satu bule yang melayani di situ, dia sedang melayani orang, dasar orang Indo, saya tuh buru-buru, saya langsung nyerobot dan bertanya sama orang bule itu, excuse me sir, I want to asking something, saya mau tanya sesuatu, dan saya shock dengan jawaban dia. Tahu jawaban dia apa? Sir, dia langsung dengan tegas, sir. Saya shock banget, yes. Please queue behind the man. Jadi maksudnya tolong antri di balik orang tersebut. I will serve you until I serve this guy. Oke? Okay? Dan saya akan melayani Anda setelah saya melayani pria ini. Saya langsung shock mendengarkan itu. Dan saya langsung merasa bersalah. Saya langsung ngomong, dasar orang Indo gitu. Nah, dari situ, ini memang kita beda kultur ya dengan orang Barat. Tapi itu adalah benar. Nah, orang Indo ini kadang-kadang orang salah, kita nggak berani negur. Padahal kalau sudah jelas-jelas dia salah, kita harus berani tegur. Kita kadang-kadang masih mikirin perasaan orang lain. Nah, padahal ini harus dilatih. Nah, jadi dilatihnya adalah kita harus sadar bahwa berkata tidak itu bukan berarti kita tuh melawan orang tersebut, tapi kita menghargai waktu, menghargai keputusan, menghargai prioritas mana yang harus diselesaikan. Ya, jadi contoh seperti tadi jelas-jelas saya salah. Kenapa saya tidak datang lebih awal di airport? Kenapa kita buru-buru? Ya, saya memang cerita ini saya mempermalukan diri saya sendiri, tapi ini sebagai pelajaran seumur hidup. Dan sejak saat itu saya tuh terpatri dengan jelas saya tidak mau lagi menyerobot. Kenapa? Karena saya merasa itu salah. Contoh kedua. Ini yang paling sering terjadi. Kan sekarang kita lihat ya, orang kamera ya. Orang lagi foto di mall, itu kan foto kan pasti ada jarak sama orang yang difoto. Nah, orang Indo tuh dasar, kalau ini jaraknya di sini, ini orang yang foto, ini orang yang minta difoto, kita tuh dengan enaknya nyelonong di tengah-tengah gitu loh. Ngerti maksud saya? Nyelonong di tengah-tengah, tanpa kita itu memiliki perasaan tenggang rasa dengan orang yang difoto. Nah, kalau orang bule, dia kadang-kadang lewat di sini, dia langsung, oh I'm sorry. Dia langsung bisa menghindar, atau dia berhenti sejenak, biar orang itu ambil fotonya. Nah, kalau kita orang Indo, kita nyelonong aja sambil santai dan tidak tahu apa-apa. Dasar orang Indo. Nah, padahal harusnya kita itu stop dulu. Jangan sampai kita itu melewati. Karena itu kan orang foto jadi nunggu kita gitu. Paham ya? Nah, ini adalah sebuah sifat tenggang rasa yang kadang-kadang kita harus tahu, sadar diri. Stop dulu. Nah, dengan demikian, etika seperti ini tuh menjadi sangat luar biasa. Kalau etika seperti ini itu menjadi luar biasa dan kita berani berkata tidak, itu bagus banget. Nah, sekarang pun saya terbiasa kalau ada orang mau foto, kita awas diri, saya stop dulu. Nah, orang Indo, nggak apa-apa Pak, lewat aja. Orang Indo kan kayak gitu, saya mau nggak apa-apa, selesaikan dulu.
Ya, baru dia selesai baru kita lewat. Nah, itulah namanya kelihatan bahwa kapasitas kita itu menghormati orang lain. Nah, saya rasa berani tegas itu menjadi satu sikap yang harus kita miliki tanpa melukai perasaan orang lain. Justru orang lain segan. Ketika orang lain segan dan orang lain itu paham dengan attitude kita, maka itu menjadi sangat luar biasa. Kedua, sampaikan dengan baik ya. Jadi kunci untuk menolak dengan sopan dan profesionalisme itu sampaikan dengan percaya diri dan tegas tanpa kita itu harus marah-marah dengan suara yang tinggi. Kita dengan sopan dan santun kita sampaikan perasaan kita itu dengan permisi Pak, saya sedang melayani Bapak yang ada di depan. Saya pasti akan melayani Bapak setelah Bapak ini selesai. Kalau dia Bapak, saya paling lihat itu paling banyak tuh di counternya pesawat. Kalau ada orang maki-maki dan sebagainya, tetap mereka tuh melayani dengan profesional. Saya rasa itu kadang-kadang nggak baik ya. Jadi kalau kita dengan sangat bagus, kita dengan sopan dan elegan menjawabnya, saya rasa orang itu akan menghormati kita. Poin ketiga adalah tawarkan alternatif. Jadi berikan penolakan yang membangun dan memperbaiki. Ketika kita itu memberikan penolakan yang membangun dan untuk memperbaiki, kita bilang, Pak, saya akan melayani Bapak 5 menit setelah ini. Nah, itu saya rasa kita dengan tegas kita menolak. Jangan kita langsung melayani 2 orang. Itu sangat tidak baik. Ya, tapi dengan Pak 5 menit kemudian saya pasti akan melayani Bapak. Atau kita lagi terima telepon, Pak, saya akan calling Bapak kembali, mohon maaf, 10 menit dari sekarang. Jadi kita jangan terkesan kita langsung mengangkat 2 telepon, itu tidak benar. Ya, yang keempat adalah pikirkan kembali mengenai dampak apa setelah Anda berkata tidak, maka apakah orang itu sudah harus tahu dengan jelas mengapa kalian. Ya, poinnya itu adalah kita harus tahu dampaknya kalau kita berkata tegas, maka orang itu berkata iya. Maka dengan kata lain, kalau kita hari ini seperti itu, dampaknya itu apa? Apakah kita tuh terlalu memikirkan perasaannya, wah nanti kalau dia tersinggung gimana? Saya rasa kalau kita benar dan jawaban kita profesional, itu saya yakin 1000% orang itu tidak akan tersinggung dan dia malah merasa malu. Seperti saya tadi di kursi bule itu tadi. Terus ada yang bertanya, Pak gimana kalau orang itu nggak merasa malu? Berarti kembali ke kualitas orang itu, biar masyarakat yang menilai betapa bebelnya orang itu gitu. Nah, poin kelima adalah kalian semua harus memiliki mindset bahwa tidak ada pilihan, tidak adalah sebuah pilihan, dan iya adalah tanggung jawab. Jadi iya, saya akan melayani Bapak. Nah itu berarti dia ada hutang tanggung jawab. Dan tidak itu adalah pilihan. Pak, mohon maaf saya tidak bisa melayani Bapak. Seperti itu. Ya, jadi 2 cerita saya tadi tentang kamera dan saya dilayani oleh bule itu bisa menjadi pelajaran berharga. Dan video ini juga sebagai pengingat saya untuk lebih berani tegas kepada siapapun. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, share. Saya rasa video ini pasti akan membawa manfaat bagi orang banyak. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.